Kita mampu nggak melihat itu dengan diri kita sendiri? Kalau kita mampu melihat itu terhadap diri kita sendiri, maka kita juga akan pelan-pelan mampu melihat kemungkinan-kemungkinan baik yang masih ada dalam diri orang lain. Lalu memaafkan, mengampuni, memberi orang lain kesempatan hidup lebih baik pun akan kita lihat. Coba direnungkan sekarang, apakah yang terus membelenggu kita? Pikiran-pikiran kita, blacklist, daftar hitam kita terhadap orang lain, ataukah kita berani membuka? Ini memang dikatakan jelek oleh orang lain nih, tapi apakah kita berani melihat? Iya, tetap ada kemungkinan baik kok. Kemungkinan ini loh yang mau kita tarik, lalu kita beri kesempatan orang itu mendukung orang ini untuk mengembangkan sisi baiknya daripada sisi buruknya. Juga yang sama terhadap diri kita sendiri. Kurban pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari ini kita merayakan kembali dua orang Rasul Yesus, yaitu Santo Simon, orang Zelot, kalau nanti dalam Injil disebut orang Zelot, yang artinya orang yang rajin untuk melakukan hukum Taurat, dan makanya dia menjadi orang yang fanatik. Dan Santo Yudas, anak Yakobus, nanti dalam Injil disebut itu, tapi dikenal juga sebagai Yudas Tadeus, orang yang berani. Mereka dua nanti disebut bersama-sama karena kita rayakan bersama-sama karena memang dalam Injil terus disebut berurutan, dan dalam tradisi meninggal di Persia atau sekarang Iran sebagai martir berdua. Kita percaya bahwa melalui iman para rasul, iman kita bisa berkembang hingga saat ini. Maka kita perlu bersyukur, tetapi juga perlu belajar meneladan apa yang diyakini oleh para rasul sehingga mau diperjuangkan hingga kematian. Nah, mari di awal Ekaristi ini kita hening kembali sejenak. Kita melihat kembali bagaimana cara kita memandang setiap persoalan dalam hidup kita. Memandang setiap kesulitan yang akan kita hadapi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para saudara terkasih, hari ini kita terus merenungkan bagaimana kita ini, atau hal-hal apa yang membuat kita ini buta terhadap kehadiran Tuhan. Banyak hal yang membuat kita, bahkan juga hal-hal rohani, juga kemampuan maupun bakat yang kita miliki kalau tidak diwaspadai, bisa membutakan kita terhadap Tuhan yang hadir. Lalu kita mulai bangga terhadap diri sendiri dan lupa akan Tuhan. Karena itu kemarin kita mendengar, iya, meskipun kita ini berkata bahwa aku ini sudah makan dan minum di hadapanmu loh Tuhan, dan Engkau mengajar di jalan-jalan kota kami, tetapi kita tidak mengenal Tuhan dan Tuhan tidak mengenal kita. Itu kan gambaran manusiawinya, bagaimana kita ini jika kita tidak berusaha. Maka kemarin Yesus mengatakan, apakah banyak orang yang diselamatkan? Yesus tidak menjawab banyak dan sedikit, tetapi berusahalah. Usaha kita yang utama, tidak perlu berpikir tentang hasilnya. Usahalah, berusahalah. Karena itu hari ini kita mendengar
Yesus memanggil 12 orang yang disebutnya sebagai rasul. Dan tetap disebut Yudas Iskariot yang kemudian akan mengkhianati Yesus, menjadi pengkhianat. Memang Injil ini ditulis setelah Yesus mati. Sehingga tahu bahwa nanti Yudas Iskariot ini loh yang akan mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus pun tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Tetapi Yesus tetap memilih mereka. Ini yang paling menarik dalam pemilihan para rasul ini. Yesus tahu kelemahan, Yesus tahu keterbatasan, Yesus tahu kemungkinan bahwa mereka bisa jatuh dalam dosa, tetapi tetap dipilih. Loh, kenapa begitu? Tuhan tetap memberi kita kesempatan yang sama. Entah kita ini punya kemungkinan baik atau kemungkinan buruk. Kita ini akan menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan atau tidak, itu Tuhan tetap memberikan kesempatan itu. Tuhan tetap memberikan fasilitas yang sama. Tuhan tetap menurunkan hujan kepada orang baik dan orang buruk. Nah, persoalannya kitalah yang membuat semuanya hitam dan putih. Kalau orang ini udah hitam, ya ini hitam terus. Putih, ya mau dia jelek gimana pun tetap putih. Nah, kita kerap kali perlu belajar melihat cara Tuhan menilai, cara Tuhan memandang. Agar kita dibebaskan dari banyak hal yang membelenggu kita. Meskipun tetap perlu waspada. Dulu pernah saya katakan ada seorang Romo yang misionaris itu, tahu bahwa ada setiap kali ada orang datang ke dia, menipu dia untuk meminta uang. Terus kami beritahu, Romo, orang itu nipu loh orang itu. Wis gak apa-apa. Lebih baik ditipu daripada tidak berbuat kasih kepada dia. Kelihatannya konyol, tetapi ini didasari oleh pemahaman yang benar. Bahwa Tuhan tetap memberikan kesempatan, meskipun dia tahu, ini pasti akan dosa lagi nih. Itu loh yang kualitas hidup yang perlu kita miliki. Kemampuan melihat kemungkinan baik di tengah-tengah segala suara-suara yang jelek yang kita dengar. Nah, kalau sekarang Tuhan memberi kita kesempatan, apakah kita sendiri memandang diri kita punya kesempatan untuk berbuat baik, ataukah ya wes lah aku memang nggak mampu apa-apa gitu? Menyerah dengan diri kita, loh Tuhan aja nggak menyerah kok. Orang lain yang melihat sisi baik kita tidak menyerah dengan kita. Kenapa kita ini menyerah? Ini yang membelenggu kita, lalu kita tidak bisa melihat Tuhan yang sedang berkarya dalam diri kita. Memang sekali lagi kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa berbuat salah, kita bisa sangat fatal berbuat salah, iya. Tetapi kita bisa juga bangkit dari keterpurukan itu. Kita juga bisa belajar memaafkan orang lain yang berbuat salah jika kita mengalami atau membayangkan mengalami hal yang sama. Maka coba sih kita renungkan, ya loh, Yesus ini tetap memilih para rasul ini. Meskipun dia tahu nanti di Taman Getsemani tidak ada satupun rasul yang menemani dia, mengakui dia sebagai Tuhannya, mengakui dia sebagai gurunya. Bahkan Petrus yang demikian keras mendukung Yesus hilang, bahkan menyangkal sampai 3 kali. Nah, coba kita renungkan sejenak, apakah kita berani melihat seperti Tuhan, cara Tuhan melihat kita? Tuhan melihat kita, ya kamu masih punya kemungkinan baik kok. Kita mampu nggak melihat itu dengan diri kita sendiri? Kalau kita mampu melihat itu terhadap diri kita sendiri, maka kita juga akan pelan-pelan mampu melihat kemungkinan-kemungkinan baik yang masih ada dalam diri orang lain. Lalu memaafkan, mengampuni, memberi orang lain kesempatan hidup lebih baik pun akan kita lihat. Coba direnungkan sekarang, apakah yang terus membelenggu kita, pikiran-pikiran kita, blacklist daftar hitam kita terhadap orang lain,
Ataukah kita berani membuka? Ini memang dikatakan jelek oleh orang lain nih. Tapi apakah kita berani melihat? Iya, tetap ada kemungkinan baik kok. Kemungkinan ini loh yang mau kita tarik. Lalu kita beri kesempatan orang itu mendukung orang ini untuk mengembangkan sisi baiknya daripada sisi buruknya. Juga yang sama terhadap diri kita sendiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.